Oke, halo semuanya. Selamat pagi dan selamat datang di Breakout Room untuk sesi panel discussion. Perkenalkan, nama saya Dio, yang akan menjadi MC di Breakout Room hari ini. Jadi, di dalam Breakout Room ini, akan ada sesi panel discussion, di mana kita akan berdiskusi dan bertanya jawab dengan presenter mengenai poster, infografis, dan video presentasi yang sudah disediakan para presenter sebelumnya. Nah, mungkin bagi para hadirin yang belum lihat videonya, bisa ditonton dulu videonya dengan cara menekan link yang ada di kolom chat ya. Oke, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan untuk para presenter yang ada di breakout room ini untuk mengganti format nama sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut saja moderator kita yang akan memimpin sesi panel discussion yang akan dipimpin oleh Ibu Kartika Magdalena dari Universitas Pelita Harapan. Kepada Bu Kartika, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Dio. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung gitu ya dalam panel ini untuk berdiskusi. Sebelumnya apakah sudah pada menonton? Gimana nih? Oke, kalau gitu kita asumsikan saja tidak ada yang menonton gitu ya. Ya, sebagai pembuka, mungkin saya mau mengundang masing-masing pemakalah gitu ya untuk memberikan macam kata pembukaan yang memperkenalkan artikelnya masing-masing gitu, singkat aja, supaya kita nyambung nih diskusinya. Langsung aja gitu ya, sesuai urutan. Pastinya saya mau langsung panggil Giovanno Amin dari Universitas Pelita Harapan untuk menceritakan kembali secara singkat makalahnya yang berjudul Implementasi Gaya Arsitektur Indonesia dalam Desain Latar Antapura. Silahkan, Gio. Ya, halo. Apa terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke. Ya, jadi makalah saya berjudul tadi, seperti yang dijelaskan, Implementasi Gaya Arsitektur di dalam Desain Latar Antapura. Di sini yang dimaksudkan dengan Antapura itu merupakan sebuah IP atau animasi yang dikerjakan oleh saya dan teman-teman saya berjumlah 4 orang. Jadi awalnya tuh ini merupakan sebagai tugas akhir perkuliahan ya. Jadi kami sebagai jurusan animasi yang maksudnya itu berfokus dalam animasi, berupaya untuk membuat sebuah animasi yang, karena pada pendahuluan saya ada bilang bahwa masyarakat Indonesia ini kurang mengenal atau menghargai budaya mereka sendiri. Jadi kami sebagai anak animasi ingin membuat sebagai sebuah IP yang membawa budaya-budaya Indonesia dan semua keunikan dan keindahan dari Indonesia ke dalam animasi kami. Singkatnya seperti itu sih, singkatnya. Ya, baik. Terima kasih, Gio. Karena aku lihat ada judul yang mirip gitu ya. Mungkin aku mau langsung nyambungin nih presentasinya Gio ke Antonius Eternal Halim ya, yang makalahnya berjudul Representasi Budaya dalam Perancangan Makhluk Fiksi pada Konsep Visual Antapura. Sama-sama Antapura nih, kalian satu kelompok ya? Iya Kak, kita satu kelompok. Ya, silakan Ivan. Ya mungkin tadi sebelumnya udah dijelasin sama Gio ya latar belakangnya. Mungkin aku mau nambahin aja sih. Kayak mungkin pertama kali kita kenapa sih bisa kepikiran bikin begini gitu. Mungkin ya karena kita masing-masing ya lihat aja nih diri kita sendiri gitu. Kita sadar kita sendiri masyarakat Indonesia gitu. Kalau ditanyain kayak budaya Indonesia, kadang kita tahu yang mungkin yang populer-populer aja kayak main kundang, barong gitu-gitu. Cuman kayak budaya-budaya lain gimana kita aja nggak mau nonton gitu kalau dari sekolah misalkan nggak disendokin gitu di sekolah, nggak disuapin budaya-budaya Indonesia, kita nggak bakal tahu kan, kita nggak bakal cari sendiri. Karena saya lihat di masyarakat Indonesia tuh nggak ada kayak apa minatnya untuk mencari tahu dan nonton gitu budaya sendiri. Jadi gimana sih caranya kita mau bikin biar budayanya tuh menarik gitu di mata masyarakat sendiri dan mungkin di mata dunia gitu. Mungkin gampangnya sih kita lihat dari budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia yang masyarakat Indonesia suka gitu. Kayak mungkinnya belakangan-belakangan ini kan
orang pada di rumah pada nonton anime gitu kan. Terus kita lihat aja nih, caranya gimana sih mereka mempromosikan budaya mereka lewat media-media baru gitu, mungkin dari anime, dari game, dari serial TV. Mungkin yang bisa dilihat kalau kita sekarang sendiri pun di Indonesia udah banyak yang kayak ambil dari cerita rakyat dijadiin suatu film mungkin atau short film atau dari buku anak-anak gitu. Cuman semuanya tuh masih ambil kayak dari yang kita tahu di sekolah gitu, diambil mentah-mentah, dimasukin gitu. Kayak langsung di-translate, mungkin ditambah-tambahin sedikit lah sama dari autornya siapa. Nah, kita mau coba bikin mengambil esensi-esensinya, lalu dimasukkan ke dalam satu dunia fiksi sendiri gitu, satu dunia fantasi. Jadi tidak mentah-mentah kita ambil, kita taruh gitu. Nah, mungkin untuk proyek saya sendiri pun, saya fokus di creature design. Nah, di creature design-nya ini, saya coba ambil mitos-mitos dari Indonesia. Misal kalau di paper saya itu saya coba kasih contohnya barong. Saya coba lihat dari esensi barong, apa sih sebenarnya kan dia pertunjukan kan, cuman dia menunjukkan suatu makhluk singa gitu ya, kayak dewa, dewa, dewa pelindung kalau waktu itu saya baca. Jadi saya coba di sana gimana saya push visualnya bisa menunjukkan barong itu sebagai dewa pelindung gitu di dalam desainnya. Seperti itu sih Kak, kurang lebih. Ya, terima kasih Ikan. Menarik ya ketika ada tujuan yang mulia sekali gitu ya, mau memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat yang lebih luas gitu. Tapi mungkin yang menarik adalah secara spesifik gitu ya. Kenapa sih kok pilihnya barong yang dari Bali gitu ya? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu atau memang ternyata Ikan suka nih sama budaya Bali? Boleh Oh, sebenarnya sih ada beberapa yang didesain gitu ya. Cuman untuk paper kemarin kan ada batas, jadi kalau saya masukin semua kayak nggak cukup gitu kan. Cuman saya pilih barong mungkin ya karena pertama ya saya suka budaya Bali. Terus mungkin yang paling terkenal kan sekarang di Indonesia orang luar negeri tahu Bali gitu. Tahu Bali mungkin nggak tahu Indonesia gitu. Tapi Bali negara sendiri kadang gitu kan. betul. Ini mungkin untuk memperkenalkan lebih mudah gitu. Memperkenalkannya lewat dari yang orang tahu dulu gitu. Baru mungkin nanti perlahan ada yang lain-lain yang kurang orang ketahui gitu. Berarti memang udah strategi ya Ethan ya. Jadi yang dari terkenal dulu, ntar pelan-pelan sampai yang paling tidak diketahui gitu ya. Iya Kak, betul. Oke, menarik. Dari Floor mungkin apakah ada pertanyaan? Kalau gitu kita lanjut dulu ya ke selanjutnya gitu. Yang menarik lagi ada makalah yang berjudul Observasi dan Analisis Permasalahan Visual pada ARMA Museum and Research oleh Geraldine Carnady. Ya, boleh Geraldine diceritakan secara singkat membahas apa sih nih ARMA Museum dan Research ini? Oke, selamat siang semuanya. Jadi, makalah saya itu adalah mengenai analisis identitas visual ARMA Museum and Resort di Bali. Jadi ARMA itu dia museum seni yang juga memiliki resort, kafe, restoran, dan lain-lain. Saya melakukan analisis ini pertama menggunakan metode studi pustaka sama observasi. Jadi saya observasi ke lokasi ARMA ini, dan saya juga melakukan pengumpulan objek-objek visual supaya ntar bisa dianalisis. Setelah mengumpulkan objek visual, saya menganalisis dan menemukan beberapa permasalahan. Dan salah satu permasalahan yang paling krusial itu ada di logonya, karena karakter logo type yang dimiliki logo ini mirip dengan karakter tulisan horor gitu, jadi kayak brush stroke, terus warnanya merah. Dan hal ini nggak mendukung visi dan misi dari ARMA Museum and Resort, dan juga nggak menunjukkan karakter dan kebudayaan Bali. Dan selain masalah pada logonya, juga ada masalah di objek-objek visual lainnya yang kebanyakan tuh nggak konsisten gitu identitas visualnya, jadi nggak memiliki kesatuan. Mungkin dari saya itu aja. Baik, terima kasih Geraldine. Mungkin kita lanjut dulu kali ya ke
presenter selanjutnya gitu. Berjudul Perancangan Rebranding Taman Bacaan Pelangi oleh Yolanda Velia dan Frindinia Media Safety. Di sini kita udah kedatangan Yolanda ya. Silahkan Yolanda. Selamat siang semuanya, teman-teman presenter dan juga panitia dan juga Kak Kartika. Jadi untuk Frindinia sendiri itu sebenarnya dosen pembimbing saya. Jadi cuma pas kemarin bikin jurnalnya ada bantuannya juga untuk di convert. Judul perancangan saya itu yaitu Perancangan Rebranding Taman Bacaan Pelangi. Taman Bacaan Pelangi sendiri awalnya adalah sebuah organisasi non-profit yang telah berdiri sejak tahun 2009. Lalu emang pusatnya ini di wilayah pelosok Indonesia, terutama di NTT, dan memang bertujuan awalnya untuk membangun perpustakaan, untuk meningkatkan minat baca anak-anak di wilayah pelosok yang akses bukunya masih sedikit. Lalu seiring berjalannya waktu, sekitar 10 tahun berjalan, dari hasil wawancara yang telah saya dapatkan juga, dari foundernya sendiri ingin mengembangkan Taman Bacaan Pelangi ini tidak hanya sebatas untuk pembangunan perpustakaan, tetapi lebih ingin meningkatkan kualitas pendidikan juga. Jadi mulai akan ada program-program seperti beasiswa, dan juga pas saat pandemi kemarin ini, berhubung penelitian saya juga berjalan di musim pandemi, jadi mendapatkan program-program baru seperti kayak guru-gurunya dari door to door untuk membagikan paket belajar juga. Dari perubahan visi dan misi tersebut, saya menggunakan metode dari Wheeler dari bukunya yang berjudul Designing Brand Identity, yaitu di mana ketika terjadi perubahan visi dan misi dari sebuah perusahaan ataupun organisasi, diperlukan sebuah rebranding agar dari perusahaan dan organisasi tersebut dapat menyampaikan dan mengomunikasikan visi dan misinya kepada masyarakat yang baru. Secara singkat seperti itu sih. Baik, terima kasih Yolanda untuk pemaparan singkatnya. Menarik gitu ya. Ini ada dua nih yang identitas visual. Mungkin aku pengen tahu dong, menurut Yolanda dan Geraldine gitu ya, apa sih yang paling krusial dari perancangan identitas visual untuk objek kalian masing-masing? Kalau tadi Geraldine museum, Yolanda taman bacaan gitu ya. Silahkan Geraldine dulu atau Yolanda dulu? Kalau dari aku dulu, jadi kalau dari ada satu juga artikel atau jurnal yang aku cari, itu kalau misalnya untuk organisasi sendiri, identitas visual itu penting untuk menjadi pembeda antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Berhubung Taman Bacaan Pelangi ini sebetulnya untuk secara kompetitor, itu juga ada mungkin dari teman-teman yang tahu Sekolah Institute, itu sebenarnya juga sama-sama di bidang pendidikan dan juga fokus untuk ke pelosok-pelosok. Cuma kenapa akhirnya aku pilih Taman Bacaan Pelangi, karena aku pribadi pun melihat potensinya lebih besar dan emang udah berjalan selama 10 tahun. Cuma kalau untuk sekolah sendiri kan memang terlihat perkembangannya, sedangkan untuk Taman Bacaan Pelangi ini secara visual dan juga visi dan misi akan ada perubahan. Jadi kenapa itu juga jadi alasan aku untuk ambil Taman Bacaan Pelangi sebagai topik TA aku sih. Terima kasih Yolanda. Geraldine mungkin? Oke, kalau dari saya mungkin dalam perancangan dalam analisis identitas visual ini penting untuk kita mengetahui latar belakang dari entitas ini. Jadi kita tahu permasalahannya tuh emang itu masalah enggak, dan juga menurut saya identitas visual ini dalam museum dan resort seperti ini penting karena zaman sekarang banyak anak muda itu yang tertarik pada museum, kayak misalnya Museum Macan gitu, memiliki identitas visual yang menarik kan, jadi mereka mau datang gitu. Jadi menurut saya penting juga kalau museum-museum seperti ini memiliki identitas visual yang menarik dan baik. Jadi identitas visual juga bisa jadi nilai promosinya gitu ya, Geraldine. Iya. Langsung aja nih dari floor, apakah ada yang mau bertanya seputar identitas visual, baik dari Arma Museum and Research atau Taman Bacaan Pelangi tadi ya? Belum ada yang mau bertanya? Kita lanjut dulu kalau gitu ke presenter terakhir gitu. Ada Aurora, Tamara Vira, dan Naomi Haswanto.
yang menuliskan makalah berjudul Kajian Perbandingan Format Panel Komik Bergenre Romantis dalam Media Cetak dan Digital. Wah, menarik nih ya. Ini yang merupakan juga transformasi ya dari komik yang cuman buku, ada juga yang kita kenal sekarang webtoon gitu. Boleh? Silakan Aurora ya. Ya Kak, jadi selamat pagi Kak Kartika. Untuk makalah yang saya bikin itu kan berjudul kayak kajian perbandingan format panel komik cetak dan digital. Jadi alasan saya bikin bikin makalah ini tuh karena saya juga secara pribadi suka dengan komik kan, dan saya tuh kayak pengen cari tahu gitu kalau pembaca di Indonesia itu kayak lebih nyaman baca komik dengan format yang kayak webtoon yang dibaca secara atas ke bawah, atau kayak komik cetak yang pakai format manga gitu yang dibacanya secara horizontal. Makanya dari itu saya kayak cari data dan kayak observasi juga komik cetak dan webtoon lokal gitu. Dan alasan saya milih genre romantis itu karena saya juga udah kayak survei juga, dan orang Indonesia tuh kayak lebih tertarik untuk baca komik komik dengan genre romance. Makanya saya milih untuk meneliti komik dengan genre tersebut. Dan kayak dari hasil penelitian saya itu, sistem elemen komik yang paling mempengaruhi kenyamanan pembaca tuh dari sistem hierarki penyusunan panelnya gitu. Jadi kalau misalkan penyusunan dari atas ke bawah itu lebih mudah dibaca oleh pembaca di Indonesia. Sedangkan kalau format panel yang dibaca secara horizontal itu agak lumayan susah karena kadang dibacanya ada yang zigzag, tapi ada juga yang kayak dari atas ke bawah, dan itu kadang membingungkan pembaca. Tapi membingungkannya tuh untuk pembaca yang belum terlalu suka dengan komik cetak gitu sih Kak. Ya, terima kasih Aurora. Menurut kamu sendiri gitu ya, tadi kan kamu udah menganalisa ada aspek-aspek tertentu lah yang membuat pembaca lebih nyaman gitu. Menurut kamu nih, beberapa tahun ke depan, apakah komik media cetak itu akan hilang dan diteruskan oleh webtoon, atau keduanya akan tetap berimbang? Baik, terima kasih Kak. Kalau menurut saya pribadi, komik cetak itu bakal tetap ada karena emang sih komik digital kayak emang udah populer kan, kayak di mana-mana kayak pinginnya baca komik webtoon, kalau enggak komik digital manapun, manga scan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan komik itu kayak udah populer dan misalkan dia udah punya fans yang cukup banyak dan ingin mendukung si author komik tersebut, komik digital itu dapat dicetak jadi komik cetak juga, dan kayak tidak menutup kemungkinan si fansnya itu bakal tetap membeli komik dalam bentuk fisik. Jadi menurut saya komik cetak itu bakal tetap ada di masa depan. Tergantung kalau misalkan komik digital itu kayak cukup populer, makanya bisa dicetak juga dalam bentuk komik fisik. Gitu Kak. Ya, baik Aurora, terima kasih. Baik sekali pemaparannya. Berhubung di sini ada Gio dan Itun yang juga dari animasi gitu ya. Mungkin boleh minta pendapatnya. Gio, Itun, silahkan. Siapa dulu? Mungkin kalau pendapat saya sih, ya saya sendiri suka ya baca komik, seperti komik Jepang, komik Amerika juga, dan ada dari Korea juga gitu. Tapi menurut saya sendiri sih, saya tidak terlalu seperti memilih antara yang dalam bentuk webtoon, dalam bentuk yang vertikal panjang itu, atau dalam bentuk zigzag itu, seperti yang di Jepang. Ya, seperti itu aja sih. Saya juga bingung mau nanggapi gimana gitu. Ya, terima kasih Gio. Mungkin dari Item gimana nih? Menanggapi makalahnya juga boleh. Ya, kalau dari saya sih mungkin, ya saya juga suka baca komik gitu. Mungkin ya kurang lebih sama lah kayak gitu, kayak kalau saya sendiri mau fisik atau web gitu ya, saya sih lebih suka baca yang web, lebih praktis kan. Kalau buku kan kadang terus gelap nggak bisa baca gitu kan. Kalau di digital kita bisa baca di mana aja gitu. Cuman kalau
menurut saya fisik itu masih penting karena apa ya? Saya sendiri masih suka beli gitu kadang, walaupun akhirnya nggak pernah saya baca gitu, cuman buat koleksi. Kayaknya penting buat koleksi gitu, apalagi buat yang ngefans kan, fans-fans yang udah gila lah gitu sama komiknya. Iya betul. Ada nilai tersendiri gitu ya kalau komik cetak terus buat kolektor-kolektor animasi atau cerita-cerita yang mereka suka gitu. Bahkan sekarang komik-komik yang cetak yang jadul-jadul gitu ya, yang satu set gitu bisa dijual mahal sekali gitu ya, dicari-cari sama kolektor. Ya, tapi menarik gitu ya pemaparan tentang komik cetak dan digital. Dari floor, apakah ada yang mau bertanya? Boleh menanggapi, bertanya ke salah satu presenter. Sorry Bu Kartika, ini Satu lagi kan ya? ya masih Ya, ada satu. tenang aja. Kita masih banyak nih waktunya. Ya, kalau misalnya memang belum ada yang mau bertanya, boleh deh, biar tidak terasa tertinggal gitu ya. Kita langsung aja nih ke Jessin Suliang dengan makalahnya yang berjudul Analisis from Content Context, buku pencarian belum selesai fragmen autobiografi Tuti Herati. Silakan, Jessin. Ya, jadi di makalah ini saya melakukan analisis terhadap buku autobiografi Tuti Herati ini dan bertujuan untuk memetakan dan memahami buku tersebut. Jadi dan hasil analisisnya ini nanti akan digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap perancangan. Jadi melalui buku ini saya bertujuan untuk memperkenalkan sosok Tuti Herati dan mengingat perjuangan Tuti dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Saya merasa kisahnya ini dan pengalamannya penting untuk diangkat dan diceritakan kembali ke generasi yang sekarang. Kira-kira seperti itu, Kak. Yang bikin kamu milih topik ini sebagai penelitian kamu gitu apa nih, Jessin? Kenapa secara spesifik pilih buku ini gitu? Karena mungkin karena sosok Tuti Herati sendiri, sosok dia ini kan sangat berpengaruh di banyak bidang ya, terutama dia ini kan seorang aktivis gender dan dia ini sangat berpengaruh di gerakan feminisme di Indonesia gitu. Kalau untuk topiknya sendiri, mungkin karena sampai sekarang isu kesetaraan gender maupun isu feminisme masih sangat perlu untuk diangkat di Indonesia sih. Ya, terima kasih Jessin. Ya benar sih, tadi Jessin juga sekaligus memaparkan urgensinya gitu ya tentang adanya isu-isu yang feminisme ya tadi ya. Iya, betul. Ya, khususnya di Indonesia gitu. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Kalau buat Jessin gitu ya, dalam tadi perancangan desain untuk bukunya tadi gitu ya, dalam analisanya, menurut kamu apa sih yang paling penting gitu dalam merancang perancangan sebuah buku atau analisa sebuah buku? Kalau untuk buku ini yang saya ingin highlight itu mungkin seberapa personal isi dari bukunya ini. Kemudian untuk desain yang sekarang ini kan bisa dibilang terlihat sangat formal dan polos gitu ya, Kak. Dan bukunya pun udah lama juga, udah dari tahun 2003. Jadi dirancang ulang ini untuk meningkatkan desainnya dan visualnya supaya lebih pembaca pun bisa lebih meresapi isi konten dari bukunya sendiri. Ya, terus aku tadi gara-gara jawaban kamu, aku jadi kepikiran pertanyaan lain gitu ya, aku jadi penasaran. Berarti kan tadi maksudnya sudah tertinggal gitu dari 2003 gitu ya, kamu mau meredesain supaya desainnya bisa lebih sesuai lah ya sama tren sekarang gitu, bener ya? Kenapa nggak sekalian nih dalam bentuk digital juga menyambung punya Aurora tadi gitu ya? Secara kan yang digital itu pasti lebih praktis tadi ya, kalau kata Ethan bisa baca sambil gelap-gelapan gitu, mungkin lebih mudah di reach orang-orang juga. Kenapa tetap mempertahankan media cetaknya nih?
Oh, kalau di rancangan yang akan saya lakukan nanti, bukunya ini mau berbasis scrapbook. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, supaya lebih personal dan intim gitu. Jadi kalau misalnya digital mungkin kan mudah untuk dibaca gitu, cuman kesan personalnya itu sendiri nggak terlalu sampai ke pembaca gitu. Ya, menarik. Berarti itu ya, tadi ya ada poin-poin personalnya sehingga mempertahankan dari media cetaknya juga gitu ya. Iya, Ada kesan eksklusivitas juga mungkin gitu ya. iya. Menarik. Terima kasih, Jessin. Terima kasih. Silakan dari floor atau dari panitia, ada Dio, Christine, Yolanda di sini. Oh, boleh Ibu Kartika? Oh ya, silahkan Pak Oh, Naldo. Oh iya, saya izin bertanya ya. Boleh Pak. Iya, tadi tertarik sempat lihat baca-baca punyanya Aurora ya. Mungkin penasaran aja sih, itu apakah memang harus genrenya genre komik romantis yang menggunakan kajian-kajian transisi seperti itu gitu, atau memang semuanya ada nggak sih? Mungkin bahkan mungkin nggak cuma di manga mungkin. Apakah ada nggak sih kayak transisi-transisi yang sempat dituliskan ya, ada subjek to subjek, ada transisi, apalagi tuh kayak banyak banget sih. Ya bagus sih, detail sih. Cuman penasaran aja, itu kenapa spesifik ditulisnya genrenya genre yang romantis gitu. Kalau di genre lain apakah memang tidak ada atau ada gitu sih. Makasih. Oh iya, terima kasih. Kalau alasan saya milih buat yang mengkaji komik dengan genre romantis itu tuh karena saya udah sempat survei juga kan kalau di Indonesia tuh pembacanya kebanyakan kayak lebih suka dengan komik romantis gitu. Kalau saya lihat di webtoon juga komik dengan genre romance tuh biasanya ratingnya kayak tinggi-tinggi gitu kan. Makanya untuk eh, untuk makalah penelitian kali ini tuh saya lebih menspesifikasi si genre komik itu romantis. Tapi kalau untuk komik-komik dengan genre lain itu tidak menutup kemungkinan kalau si peralihan panelnya juga pasti ada kayak peralihan panel yang subjek ke subjek dan lain-lain itu pasti tetap ada. Karena kayak setiap peralihan panel itu kayak dibutuhkan gitu di suatu komik supaya si alur ceritanya itu terlihat dengan jelas dan si pesan dalam ceritanya juga dapat tersampaikan dengan baik. Begitu kalau dari saya. Terima kasih. Oh iya, makasih. Mungkin kalau boleh satu lagi. Nah, berarti Boleh Pak. kalau perbedaannya sama kan ngomongin format webtoon sama yang versi cetak gitu ya. Ada bedanya ya. Betul nggak sih? Punyanya Aurora itu. Maksudnya kayak format panelnya itu berbeda gitu ya? Nah itu sama nggak sih? Maksudnya selain format mungkin tadi ngomongin yang di luar manga deh gitu. Yang komik barat mungkin. Ya walaupun di webtoon jarang ya, jarang banget kita lihat yang barat ya. Tapi bisa aja nggak sih sebenarnya terapannya? Atau menurut Aurora sendiri gimana? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya penerapan si komik ini, penerapan peralihan panel di komik ini tuh dapat berlaku juga kayak buat di komik barat dan komik manhwa dan lain-lain itu juga tetap ada karena emang dibutuhkan gitu sih transformasi panel yang kayak peralihan panel subjek ke subjek dan lain-lain itu supaya kayak ceritanya sampaikan dengan baik itu sistemnya kayak hierarki penyusunan panelnya itu tetap rapi dan bagus. Tapi kalau untuk kayak webtoon gitu dan komik cetak lain tuh cuman dibeda dalam penyusunan panelnya. Itu kayak misalkan kalau webtoon itu kan dari atas ke bawah dibacanya secara vertikal. Tapi kalau untuk komik cetak itu secara dominannya itu disusunnya secara horizontal. Begitu sih kalau dari saya. Oke, makasih, bagus sekali jawaban dari Aurora. Mungkin saya pengen kasih tambahan aja sih. Bisa untuk menjadi tambahan ya untuk penelitiannya Aurora nih. Transisinya kalau lebih di-expand lagi bisa banyak sebenarnya tuh. Jadi transisi dengan narasi ya. Jadi transisi-transisi yang ada di film itu sekarang banyak banget udah bisa dipakai di komik. Kayak dia lagi
dialognya berkata sebuah kalimat tapi kalimatnya belum selesai tuh. Tapi ketika kalimatnya dilanjutin, gambarnya panelnya pun udah berubah ke situasi yang lain. Nah itu udah bisa ditambahkan lebih dari yang Scott McCloud punya kalau ininya. Tapi itu aja, input aja sih ya. Tapi kalau soalnya udah bagus banget. Kalau biar lebih komplit lagi, itu aja sih dari saya. Ya, makasih ya. Baik, terima kasih atas tambahannya. Ya, terima kasih Pak Aldo dan Aurora atas tanya jawabnya. Menarik gitu ya, sekarang Aurora bisa punya tambahan nih kalau misalnya mau melakukan penelitian lebih lanjut gitu ya. Silahkan mungkin ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya. Aku mau bertanya sih Kak, untuk Silakan. Kak Geraldine. Menarik juga sih membawa topik di mana adanya museum-museum juga, khususnya museum-museum yang diliput yang emang udah terkenal secara internasional kayak Puri Lukisan maupun Arma Museum itu sendiri. Nah, Arma itu kan mungkin udah dikenal secara internasional dan juga dikenal banyak orang gitu, jadi nggak secara lokal aja di Indonesia maupun internasional sampai Jepang, Cina, dan kawan-kawannya itu. Mungkin dengan perubahan identitas visual yang akan dilakukan Kak Geraldine ini, apakah originalitas dari identitasnya Arma itu sendiri akan terganggu? Karena Arma itu memang terkenal dengan kebudayaan lokal kita di sini, yang di Bali, dan nggak begitu kontemporer seperti museum-museum macam seperti itu. Apakah cara kakak mempertahankan originalitasnya itu terhadap identitas visual yang akan kakak ganti terhadap museum Arma? Terima kasih. Ya, terima kasih Yolanda. Silahkan Geraldine. Oke, jadi emang Arma Museum itu dia kan terkenal museum kayak tradisional gitu ya. Latar belakangnya juga emang dia banyak mengoleksi lukisan tradisional. Tempatnya juga memiliki arsitekturnya tradisional gitu. Dan emang kalau misalnya dijadiin kontemporari banget, identitas visualnya bakal jadi kayak ngerubah banget sih. Makanya saya punya kayak rencana mungkin identitas visualnya itu masih memiliki identitas visualnya itu tradisional, tapi mungkin lebih ada kayak esensi modernnya gitu. Jadi nggak benar-benar tradisional. Jadi kayak kalau yang tadi kan permasalahannya jadi serem gitu ya. Mungkin bisa sedikit lebih modern gitu. Maksudnya kayak nggak benar-benar jadi 100% kontemporer gitu. Soalnya itu bakal ngerubah identitasnya banget sih. Mungkin gitu. Ya, terima kasih Geraldine. Apakah cukup menjawab Yolanda? Ini cukup menjawab. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya ada Bapak Yusuf ya ingin bertanya. Silahkan Pak. Ya baik, terima kasih Ibu. Saya ingin bertanya pada teman-teman yang melaksanakan proyek Angkapura ya. Ya, Angkapura. Saya lihat ada Giovanni sama Antonius Etanael ya. Ya betul ya, kalau nggak salah ya. Iya betul Pak. Ya. Betul Pak. Pertanyaan saya, ini kan kita merujuk pada satu zaman atau satu setting ya, tentang sebuah tempat, tentang beberapa makhluk dan sebagainya. Nah, saya ingin tanya bagaimana metode Anda yang dilakukan saat melakukan tinjauan karya sebelumnya atau studi existing. Kalau misalnya belum ada studi existingnya, mungkin berarti berdasarkan artefak ya, atau ornamen atau bentuk rumah. Kalau saya lihat punyanya Giovanni, lihat bentuk rumah dan sebagainya. Nah, boleh diceritain metode tinjauan karyanya bagaimana ya ketika Anda melihat dari studi existing atau referensi visual? Terima kasih. Baik yang latar maupun yang makhluk karakternya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Tentu saja untuk sebagai metode karena saya sendiri sebagai yang berfokus pada membuat
latar, tentu saja kami dan kelompok pertama-tama tuh berdiskusi seperti menentukan bagaimana latar dunia ini atau seperti kapan kerajaan ini terbentuk atau peristiwa ini terjadi. Jadi kami sendiri menentukan sebagai pada zaman seperti masih pada waktu kerajaan dan dibantu dengan animasi, dibantu dengan tema fantasi. Jadi di dunia Antapura ini tentu saja terbagi dalam beberapa bagian dan inspirasi ini juga diambil dalam bentuk dalam dunia nyata kita seperti berbagai pulau di Indonesia seperti Jawa, Sumatera dan sebagainya. Karena kami pertama kali berfokus pada Pulau Jawa yaitu Ambora, saya sebagai yang berfokus pada latar berusaha mencari apa yang sebuah arsitektur atau rumah yang sangat melambangkan Jawa. Jadi saya sendiri meneliti apa yang sangat dekat dengan Jawa dalam bentuk arsitekturnya atau rumah tradisionalnya. Di situ saya belum terlalu jauh, boleh saya bertanya? Proyek ini setting waktunya tahun berapa ya? Oke Pak, mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Untuk proyek ini sendiri pun kita sebenarnya nggak ambil waktu spesifik gitu di Indonesia kejadian. Misal kayak 1600, terus kita bikin di proyeknya 1600, nggak begitu, tapi lebih kayak kita mengambil dari beberapa periode gitu, ambil kayak esensinya, terus kita bikin dunia fiksi sendiri, kayak untuk merepresentasikan budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu Pak. Jadi mungkin contoh yang udah ada ya, kita jadi referensi, itu mungkin bisa dilihat seperti The Legend of Aang Avatar, dia kan seperti mengambil, saya juga pernah meneliti, itu dia mengambil dari budaya-budaya, macam-macam budaya di Asia, dari Thailand, Korea, China, dan dia ambil periode waktunya pun sangat jauh gitu. Jadi dia nggak ambil masa spesifik, cuma ambil kayak dari apa sih, kayak misal dari Jepang dia ambil samurai, dari China dia ambil arsitekturnya begitu. Nah kita coba implementasikan cara itu di project kita gitu. Jadi kita bisa lebih merepresentasikan lebih luas lagi gitu daripada kita ambil misal kayak Sriwijaya doang atau Majapahit doang gitu sih Kak. Tapi kan tadi kayaknya Giovanni mengatakan memang setting tempatnya Jawa itu. Kalau Avatar beda kasus ya, itu memang dia proyeknya mengambil dari beberapa Kak. Tapi kalau saya lihat dari papernya Giovanni dan punya Anda itu kan kayaknya setting tempatnya juga sangat spesifik. Itu loh maksud saya. Oh iya Pak, mungkin di paper kali ini karena ada keterbatasan juga ya di berapa halaman, cuman 11 kalau nggak salah. Kita jadi coba kasih contoh dari salah satu desain saja sih Pak. Tapi sebenarnya di project akhirnya kita sudah bikin, sebenarnya sudah ada kayak peta dunianya. Mungkin di paper Giovanni ada di videonya, ada seperti peta dunianya. Itu di dunianya itu mengambil referensi dari geografis Indonesia juga gitu. Jadi ada 5 pulau besar ditambah Bali sebagai acuan untuk kita membuat dunianya. Oke, baik. Ini maksud saya begini. Ini saya melihat masih ada dalam tanda petik semacam gap yang kalau misalnya ada orang jeli itu teman-teman bisa akan selalu ditanyakan. Maksud saya gini, ketika kita merujuk pada satu, contohnya ya arsitektur ya, punyanya Giovanni ya. Karena kalau saya lihat Giovanni hanya mengambil kalau nggak salah sekitar 1 atau 2 yang sudah ada dari misalnya dari bangunan dan sebagainya. Nah, kalau apalagi ini proyek ini tidak dinyatakan secara jelas setting tempatnya, setting waktunya kapan, ya mungkin itu aman. Tetapi menurut saya sih akan lebih baik ditentukan dulu waktunya, setting waktunya seperti apa. Karena apa hubungannya begini? Hubungannya ikatan zaman dan peradaban itu sangat mempengaruhi visual tentu saja. Contohnya Pulau Jawa ya. Pulau Jawa kalau saya lihat
referensi Giovanni untuk bentuk limasan, judul dan sebagainya itu di tahun-tahun 1900-an loh, ya. Kira-kira seperti itu. Dengan artian bahwa masyarakat sudah di zaman itu sudah bisa mengukir, sudah bisa membuat bentuk mengolah kayu dengan teknologi zaman itu. Jadi coba kita mundur lagi ke anggap aja di zamannya Sanjaya atau Sailendra. Konsep-konsep joglo bukan konsep joglo seperti itu Jawa, itu Jawa, sama-sama Jawa Tengah kalau kita melihat contoh limasan sama joglo ya. Kalau yang diambil kan Jawa Tengah itu gitu. Nah itu juga penting, artinya ketika kita meninjau karya ataupun artefak ataupun referensi visual, kita harus hubungkan sama setting tempatnya. Ya, itu menjadi lebih apa ya? Ini Mas, ini kan kita sedang membuat proyek yang fungsinya untuk akademis. Nah, harus ada alasan yang jelas, ada dokumentasi, ada data-data dan sebagainya. Paling tidak ketika ini subjektif Anda itu bisa diobjektifkan dengan dukungan data-data. Kira-kira begitu. Itu aja masukan saya. Jadi biar tidak kelihatan wah ini karyanya bagus secara karya ya, tapi secara akademis jadi kok jomplang ya, tidak ada penjelasan lebih jauh. Itu aja. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Pak masukannya. Oke, terima kasih Pak buat masukannya. Tapi mungkin kalau saya boleh menambahkan sedikit, sebenarnya pada saat pembuatan makalah koma ini, konsep yang kami buat tuh masih belum selesai dan masih termasuk belum final. Jadi mungkin dalam konsep yang saya buat sendiri, memang betul kata Bapak, seperti kami membutuhkan sebuah waktu sebagai referensi. Tapi mungkin dalam konsep saya sendiri, saya terlalu berfokus pada makalah ini, saya terlalu fokus pada rumah joglo sebagai inspirasi utama. Tapi konsep ini juga saya masih lanjutkan sampai sekarang, tapi pada konsep akhir final, yang pada makalah itu mengalami cukup banyak perubahan. Jadi mungkin pada makalah saya terlalu berfokus pada bentuk joglo, tapi sebenarnya kami sendiri ingin membuat sebuah mungkin visual baru yang digabungkan dari berbagai potongan-potongan atau unsur dari beberapa rumah Jawa dan tidak hanya dari joglo saja. Ya mungkin itu saja pendapat tambahan saya. Oke, baik Giovanni, yang saya yakin bahwa kalian memang harus membuat visual yang baru ya, untuk kebaruannya. Intinya saya mengapresiasi proyek ini, tidak ada maksud untuk menjatuhkan. Apa yang saya tanyakan dan saya beri masukan itu untuk lebih memperkuat naskah Anda, naskah akademiknya ya. Itu tujuan saya. Jadi jangan diambil hati bahwa saya itu menjelek-jelek. Enggak, emang saya itu mendukung kalian. Harus muncul karya-karya yang hebat, tapi karena ini karya dari bagian akademis, maka perlu juga Anda memperkuat naskah akademisnya. Mungkin begitu Bu Kartika, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Baik sekali ya pendapatnya. Semoga Gio dan Ethan bisa coba dipertimbangkan untuk memperluas dan menyempurnakan papernya gitu ya, atau proyeknya nanti. Mungkin kita masih punya 15 menit lagi nih semuanya. Boleh nih, ada yang mau menanggapi atau mau bertanya lagi kah? Kalau tadi kita udah banyak nih membahas mengenai animasi gitu ya, karena seru banget nih membahas tentang antapuranya Gio dan Ethan gitu ya. Mungkin kita akan kembali lagi ke identitas visual gitu. Aku penasaran nih dengan Yolanda gitu ya, mengenai perancangan rebranding Taman Bacaannya. Apakah sudah diterapkan gitu Yolanda? Maksudnya apakah sudah dipublish? Terus gimana nih evaluasinya bagaimana? Terima kasih Kak Kartika.
Sebelumnya untuk perancangan ini sebetulnya masih bersifat belum dipublikasikan dan belum dikomunikasikan kembali dengan foundernya. Cuma yang masih menjadi masalah berdasarkan dari saran dan kritik waktu sidang selama pembahasan TA ini pun ada masukan mengenai nama. Karena berhubung rebrandingnya itu nggak harus cuma melalui identitas visual, sebenarnya dari nama juga bisa diganti. Cuma secara wawancara waktu penelitian sendiri, dari ownernya ini pun masih ragu sebetulnya mau identitas baru ini diaplikasikan khusus ke Taman Bacaan Pelanginya aja atau ke yayasan secara besarnya gitu. Tetapi dari penjelasannya dari founder sendiri, dari program-program yang dilaksanakan itu masih berpusat dengan nama Taman Bacaan Pelangi. Makanya untuk identitas ini sendiri pun masih agak ambigu sebenarnya, karena kenapa namanya masih sama padahal identitasnya udah ganti sebetulnya. Gitu sih, Kak. Oh, tapi nama yang sama itu memang request dari merekanya gitu ya? Iya, Kak. Jadi kayak belum, kayak masih ada keraguan mau sebenarnya yang ditekan itu di Taman Bacaannya atau secara yayasannya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya secara tujuan untuk pendidikan sendiri sama Taman Bacaan kan sebenarnya udah agak beda ya sebetulnya. Cuma dari foundernya sendiri masih agak ragu. Jadi pas saya bikin perancangan ini, menurut beliau ya udah masih pakai nama Taman Bacaan Pelangi aja, karena menurut dia juga kayaknya nama yang udah dikenal di masyarakat atau di sekitar dia emang masih pakai nama Taman Bacaan Pelangi. Berarti nanti ke depannya apakah sudah ada rencana gitu Yolanda, kalau misalnya mereka memang jadi ganti nama gitu, kamu mengimplementasikan desainnya, apakah ada pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut kah? Setelah pengerjaan tugas akhir ini sih saya belum ada kontak lagi sih, Kak. Cuma terakhir waktu hasil wawancara memang mereka ada rencana untuk lebih ngembangin kegiatan dari yayasannya sendiri. Baik-baik Yolanda. Ya, semoga lancar gitu ya proyeknya, kalau memang diteruskan bisa berlanjut dengan baik gitu ya Yolanda. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Kak. Pak Yusuf, Freysen, apakah ingin menanggapi atau bertanya, Pak? Saya mau tanya tapi bukan ke Yolanda, boleh? Boleh, Pak, silakan. Oke, saya ingin tanya ke Kak Aurora Tamara terkait kajian visual ya. Silakan, Pak. Baik, menurut saya sih menarik nih yang sedang dikaji tentang perbandingan format panel komik, genre romantis dan dalam media cetak ya, dan digital. Nah, pertanyaan saya, perbandingannya itu apakah hanya dasar dari cetak dan digital? Itu yang pertama. Terus yang kedua, metode kajiannya seperti apa ya? Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Yusuf. Kalau yang dikaji itu emang format komiknya dari komik cetak dan digital aja. Kalau komik cetaknya itu kayak komik yang pakai format manga, dan komik digitalnya itu yang pakai format webtoon. Terus kalau buat metodenya itu saya kayak melakukan observasi dari objek kajian buku komik cetak dan webtoonnya, sama saya kayak analisis gitu pakai teori yang peralihan panel sama layout gitu, begitu Pak. Kalau saya baca kan pakai teori closure ya untuk melihat menganalisis perbedaan format ya. Nah, kalau ini saya baca dari hasil pembacaan dan analisis Anda, ini secara format kok sama itu loh, ya kan? Antara dua panel itu sama nih, manga maupun web komik itu sama. Nah, pertanyaan saya terus akhirnya apa ya yang membedakan dua model komik ini antara manga dan web komik? Oh, baik, terima kasih Pak. Kalau dari hasil penelitian yang sudah saya dapat itu, perbedaan utamanya itu pada sistem hierarki penyusunan panelnya gitu Pak. Kalau di web itu kan sistemnya tuh kayak dibacanya dari vertikal gitu kan. Jadi kayak lebih utamanya itu penyusunannya dari atas ke bawah.
Tapi kalau untuk komik dicetak itu yang pakai format manga itu secara umum kan dibacanya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau dibacanya horizontal gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia tuh bisa dibaca dari atas ke bawah juga, cuman untuk secara dominan emang dibacanya secara horizontal. Jadi untuk perbedaan utamanya emang lebih ke arah penyusunan urutan si panel komiknya gitu, Pak. Kalau terkait layoutnya, apakah ada perbedaan? Artinya di manga kan kadang ada pop-up teks, balon teks itu bisa nutup panel lainnya ya. Kalau di web komik, apakah seperti itu juga? Apa tipikalnya sama atau bagaimana dari temuan Kak Aurora? Oh, oke, terima kasih. Dikaitkan dengan komposisi, balancing dan sebagainya kan, kaitannya seperti itu. Apakah memang secara umum dari cara membaca kan beda, tetapi apakah secara layout itu tipikalnya sama, komposisinya, balancingnya, pop-up teks, teks dialognya dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak. Kalau dari hasil penelitian yang sudah saya dapat itu, komposisi kayak balance, teks, dan visual komik lainnya itu masih 11-12 kayak hampir serupa. Tapi untuk kayak komposisi layout, maksudnya komposisi kayak peletakan si panelnya itu, kalau di komik cetak itu, dia tuh antara dua panel, dia tuh dipisahkannya tidak terlalu jauh gitu Pak. Jadi kayak lumayan masih dihitung berdekatan. Tapi kalau untuk webtoon itu dia kan disusunnya secara vertikal atas ke bawah. Dan dari hasil observasi yang saya udah analisis gitu, si komik peletakan panel di komik webtoon itu tuh ada jarak yang lumayan jauh gitu dari misalkan panel pertama dan panel kedua. Alasan dibikin jarak antar panelnya itu jauh itu karena kan dia tuh dibacanya di media elektronik seperti laptop maupun handphone. Dan yang diinginkan dari tampilan di webtoon itu tuh satu panel itu bisa muncul di satu layar gitu. Jadi makanya dibikin rada jauh gitu jaraknya supaya kayak satu panel itu bisa cuma muncul satu doang di layar handphone atau layar laptop. Makanya kalau di webtoon itu untuk komposisi peletakan panelnya itu lumayan berjarak agak jauh, sedangkan kalau di format manga itu jaraknya ada yang jauh, ada yang dekat, tapi secara dominan itu jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan format webtoon. Terima kasih. Segitu, Pak. Oke, nah saya pikir ini kayaknya Anda memakan umpan pancing saya. Nah, perbedaan utamanya sebenarnya di situ. Kalau saya bisa menyimpulkan dari presentasi Anda, dari cara baca kan sudah beda ya. Dari penyusunan panel juga beda. Ada yang cetak itu karena ada keterbatasan kertas, ya ada keterbatasan ruang, maka dia mepet dan sebagainya. Di media digital itu menjadi tidak terbatas kan. Artinya salah satu temuannya menurut saya, ya mungkin nggak tahu, coba didiskusikan dengan Bu Naomi, apakah memang kita bicara soal ruang, bahwa digital itu akhirnya tidak membatasi ruang. Semakin ketika kita memakai media digital, maka kita tidak membuat batasan ruang. Akhirnya seperti itu kan. Karena ketika satu tampilan yang habis, Anda swap itu udah tampilan baru. Artinya kalau itu dicetak mungkin akan menghabiskan beribu-ribu halaman kan. Kalau komik ini nggak menarik, tapi kalau di digital kayaknya menjadi lebih dinamis, dan saya pikir itu temuan Anda yang bicara soal perbedaan utamanya adalah tidak ada batasan ruang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf untuk pemaparannya, baik sekali gitu ya. Semoga Aurora bisa menanggapi dan mengerti dengan baik gitu, supaya bisa tadi ya, tujuannya pasti baik supaya bisa meningkatkan analisanya dari Aurora. Mungkin karena waktu kita udah hampir habis nih, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Atau mau menanggapi? Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi,
Pertama-tama saya kembali mengucapkan terima kasih gitu ya untuk para presenter yang sudah hadir, yang sudah ikut berpartisipasi dalam panel discussion hari ini. Tetap ya, semoga kedepannya sukses terus, semoga ketika yang sekarang masih ngejalanin proyeknya bisa sukses sampai di akhir, yang emang udah selesai, semoga bisa dapat proyek-proyek yang nggak kalah seru lagi di kedepannya. Mungkin sekian panel discussion hari ini, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih Bu Kartika. Materinya keren ya, macam-macam. Terus mungkin masukan buat dari para moderator dan dosen-dosen juga bisa jadi lebih baik buat nanti tugas akhirnya buat para mahasiswanya, mahasiswi juga. Oke, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Bu Kartika yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi moderator pada sesi panel discussion ini. Saya juga berterima kasih untuk para presenter dan juga para hadirin yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan sesi panel discussion. Nah, mungkin sebelum kembali ke main room, boleh kita foto-foto dulu. Sesi dokumentasi akan dipimpin oleh Kak Sabin. Silahkan, Kak Sabin. Oke, semua dipersilahkan untuk open cam ya. Oke, aku mulai sekarang ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, sebentar. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sabin. Nah, sampai bertemu di sesi selanjutnya ya. Kepada para hadirin, dipersilahkan untuk kembali ke main room dengan cara menekan tombol live breakout room dan bukan live meeting untuk melanjutkan sesi acara selanjutnya. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.